Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu, sehat. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi kepada para perwira siswa, lebih khusus ATT tingkat 4 dimanapun Anda berada dan dalam kondisi apapun. Syukur alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan ini selalu membawa faedah dan manfaat buat saya dan juga teman-teman dimanapun berada. Semoga hal ini nanti bisa menjadi aplikasi di dalam pekerjaan kita. Kita selalu mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat karunia Dia jualah yang memberikan kita rezeki, memberikan kita kesehatan, dan memudahkan urusan kita, dan mudah-mudahan memberikan kepada kita keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Pada topik pertemuan kita yang kesekian kalinya ini, atau yang ke-11-nya ini, kita akan membahas perihal penanganan darurat pada stabilitas kapal. Penanganan darurat pada stabilitas kapal merupakan hal penting yang harus dipahami oleh si pembuat kapal atau insinyur kelautan dan profesional maritim, lebih khusus kepada kita. Mengetahui langkah-langkah yang tepat dalam situasi darurat dapat menyelamatkan nyawa dan melindungi aset penting perusahaan. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami bahwa pentingnya perencanaan gravitasi. Yang pertama adalah persiapan aset dan kru. Memastikan bahwa semua aset dan kru kapal memahami tindakan yang harus diambil dalam situasi darurat terkait stabilitas kapal. Karena memang penting sekali kapal dan kru betul-betul bisa berkolaborasi. Dalam arti kata, ya sebaiknya kita bekerja di kapal yang juga memang dalam kondisi layak laut. Yang kedua juga ya krunya juga harus profesional. Selanjutnya adalah identifikasi ancaman stabilitas. Mengidentifikasi semua faktor-faktor yang dapat mempengaruhi stabilitas kapal, termasuk beban atau muatan, kondisi cuaca, dan perubahan lingkungan lainnya. Yang ketiga, pelatihan tim respon darurat. Memberikan pelatihan khusus kepada tim penanganan darurat untuk menghadapi situasi darurat terkait stabilitas kapal dengan cepat dan efektif. Selanjutnya adalah melakukan evaluasi risiko. Ada 3 hal yang penting di dalam evaluasi risiko stabilitas yang ada. Yang pertama adalah pemahaman mendalam tentang risiko. Menganalisis potensi risiko yang berkaitan dengan stabilitas kapal, baik dalam operasi rutin maupun situasi-situasi darurat. Yang kedua, perencanaan pencegahan. Mengembangkan strategi pencegahan yang efektif untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kehilangan stabilitas di atas kapal. Yang ketiga, perlunya peninjauan rutin. Menetapkan jadwal peninjauan rutin untuk melakukan evaluasi risiko secara teratur dan memastikan kedalaman stabilitas atau keandalan stabilitas suatu kapal. Peran sistem stabilitas otomatis. Yang pertama, deteksi cepat. Sistem otomatis dapat mendeteksi perubahan tak terduga dalam stabilitas kapal dan segera memberi peringatan kepada kita. Ya, perlu teman-teman ketahui dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih, maka stabilitas kapal itu juga bisa dideteksi sedini mungkin dengan menggunakan alat. Tindakan pencegahan otomatis, menyediakan kemampuan otomatis untuk melakukan tindakan korektif
dalam merespon ancaman terhadap stabilitas kapal. Integrasi data yang canggih, memanfaatkan teknologi terkini untuk mengintegrasikan data dari berbagai sistem dan sensor sistem stabilitas kapal itu sendiri. Nah, oleh karena itu memang dibutuhkan teknologi yang semakin canggih, dibutuhkan peralatan yang canggih untuk mendeteksi sedini mungkin apabila terjadi kondisi darurat terhadap stabilitas kapal itu sendiri. Penggunaan alat bantu pemodelan. Yang pertama, simulasi berbasis komputer. Menggunakan perangkat lunak khusus untuk melakukan simulasi perubahan kondisi kapal dan mengevaluasi dampaknya terhadap stabilitas. Pemodelan 3D, membangun model 3 dimensi yang tepat dari kapal untuk memahami perilaku dinamisnya dalam berbagai skenario. Analisis risiko lanjutan, menerapkan alat bantu pemodelan untuk melakukan analisis risiko yang mendalam terkait stabilitas kapal. Kalau di beberapa kapal-kapal yang sekarang dilengkapi dengan peralatan canggih, bahkan sudah ada beberapa kapal-kapal itu yang melakukan pemodelan 3 dimensi, sehingga kita tahu kemiringannya seperti apa, olengannya seperti apa. Manajemen kondisi darurat di laut. Kita di laut itu selalu identik dengan kondisi-kondisi darurat, tapi tergantung besar apa tidaknya, mampu apa tidaknya kita dalam memanajemen kondisi darurat di laut. Yang pertama adalah tindakan darurat pertama, membekali kru dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapi kondisi darurat yang mempengaruhi stabilitas kapal. Yang kedua, kontak dengan otoritas maritim. Mengembangkan prosedur untuk melaporkan kondisi darurat, meminta bantuan, dan berkoordinasi dengan pihak berwenang di laut. Ya, kita tahu sendiri ada Coast Guard, ada Polair, ada Sah Bandar, ada Angkatan Laut, dan ada stasiun radio pantai terdekat, ada Basarnas. Yang ketiga adalah pelatihan evakuasi dan penyelamatan. Menyelenggarakan latihan rutin untuk evakuasi dan penyelamatan di laut dalam situasi darurat terkait stabilitas kapal. Prosedur rekayasa balik untuk stabilitas kapal. Identifikasi titik kritis. Mengidentifikasi sistem, struktur, dan kondisi yang dapat mempengaruhi stabilitas kapal saat mengalami kondisi-kondisi darurat. Perencanaan rekayasa balik, membangun rencana yang terperinci untuk melakukan tindakan rekayasa balik guna memulihkan stabilitas kapal dalam berbagai skenario darurat. Yang ketiga, tim rekayasa balik terlatih. Memastikan bahwa tim rekayasa balik memiliki keterampilan dan pengetahuan yang mumpuni dalam merespon situasi darurat terkait stabilitas kapal. Penerapan standar keselamatan internasional. Ya, kita harus selalu ingat bahwa penerapan standar keselamatan itu penting. Yang pertama adalah peraturan SOLAS. Memastikan kepatuhan penuh terhadap persyaratan keselamatan pemeran laut internasional untuk stabilitas kapal. Yang kedua, penggunaan sistem peringatan. Melakukan sistem peringatan dan alarm yang sesuai untuk memastikan stabilitas kapal di setiap tahap operasi. Ketiga, audit dan pemantauan rutin. Mengadopsi proses audit struktur dan pemantauan rutin untuk mengevaluasi kepatuhan serta kinerja sistem stabilitas kapal. Pentingnya pelatihan kru kapal. Ini adalah suatu hal yang paling krusial. Seorang kru harus betul-betul mendapatkan pelatihan, mendapatkan kursus yang mumpuni, apakah dia perwira atau tim support yang mendukungnya. Karena
Tanpa pelatihan yang baik, maka tidak akan berjalan dengan maksimal. Karena 80% kecelakaan di laut itu lebih terkoordinasi oleh manusianya atau krunya. Pelatihan keselamatan. Memberikan pelatihan terkait keselamatan dan stabilitas kapal kepada seluruh kru sebagai bagian dari persiapan darurat. Yang kedua, pengetahuan khusus, memastikan bahwa setiap anggota kru memiliki pengetahuan khusus dalam pengelolaan stabilitas kapal di berbagai kondisi operasi. Selanjutnya adalah kontrol krisis. Menyelenggarakan simulasi dan latihan terkendali untuk mengasah kemampuan kru dalam menghadapi situasi darurat terkait stabilitas kapal. Peran teknologi pemantauan. Ya, sebagaimana saya katakan, kita tidak akan pernah lepas dari perkembangan teknologi. Yang pertama adalah monitor canggih, memasang sistem pemantauan canggih yang mampu mengukur dan merekam data stabilitas kapal secara terus-menerus. Yang kedua, analisis data real time, menggunakan teknologi untuk menganalisis data dalam waktu nyata guna mendeteksi perubahan yang dapat mengancam stabilitas kapal. Yang ketiga, notifikasi otomatis. Menerapkan sistem notifikasi otomatis untuk memberitahu kru tentang perubahan signifikan dalam kondisi stabilitas kapal. Makanya peran teknologi canggih sekarang ini sangat berhubungan dengan bagaimana penanganan stabilitas lebih baik dan lebih efisien. Di beberapa kapal-kapal dan perusahaan yang bonafit itu biasanya sudah menerapkan teknologi-teknologi yang canggih. Selama ini kita hanya mengetahui klinometer. Mungkin peralatan yang lebih canggih sudah banyak bertebaran di kapal-kapal yang besar. Baik, para perwira siswa TT tingkat 4 yang saya hormati, tibalah kita pada kesimpulan di dalam pembelajaran kita kali ini. Kesimpulan tentang penanganan darurat pada stabilitas kapal adalah sebagai berikut. Yang pertama, pentingnya pelatihan dan persiapan awak kapal untuk menghadapi situasi darurat yang melibatkan stabilitas kapal. Penting bagi awak kapal untuk memiliki pelatihan dan persiapan yang memadai. Mereka harus dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan menangani situasi darurat yang dapat mempengaruhi stabilitas kapal, seperti kandas, kebocoran, atau kehilangan daya penggerak. Pelatihan berkala dan latihan kebencanaan di laut harus dilakukan untuk memastikan kesiapan awak kapal dalam menghadapi situasi darurat ini. Yang kedua, tindakan cepat dan tepat dalam situasi darurat. Bahwa tindakan cepat dan tepat sangat penting dalam situasi darurat terkait dengan stabilitas kapal. Misalnya ketika terjadi kebocoran atau gangguan lain yang dapat mempengaruhi stabilitas kapal, tindakan segera harus diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Sebelum situasinya memburuk, tindakan yang tepat dalam hal ini meliputi pengendalian kebocoran, penggunaan peralatan penanggulangan darurat, dan pengambilan keputusan yang bijak untuk mempertahankan stabilitas kapal. Dan yang terakhir adalah pentingnya sistem keamanan dan peralatan darurat. Penting untuk memiliki sistem keamanan yang handal dan peralatan darurat yang memadai di kapal untuk mengatasi situasi darurat terkait dengan stabilitas kapal. Sistem keamanan termasuk sistem deteksi kebocoran, sistem pemadam kebakaran, sistem pemompaan air laut yang efektif. Peralatan darurat seperti pelampung, perahu penyelamat, dan jaket pelampung juga harus tersedia dalam kondisi yang baik. Sistem dan peralatan ini harus diuji secara berkala dan dipelihara dengan baik untuk memastikan bahwa mereka berfungsi sebagaimana mestinya saat dibutuhkan dalam situasi darurat. Demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Semoga membawa kebaikan, keberkahan. Salam sehat selalu. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.